أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifan فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يمجسانه أو يهودانه أو ينصرانه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وبنفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون. Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian Ahad pagi sepanjang bil khusus panitia yang dimuliakan Allah semua, alhamdulillah saged kepanggih malih Bu Pak. Kula mriki niku nek mboten klentu nggih pas teng ya, sekitar bulan Februari nek mboten klentu. Kalau tidak salah bulan Februari saya masih ada catatannya itu. Terus Ustadz menghubungi untuk kajian pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Sebetulnya ada jadwal di
Gondang Rejo Ustaz. Cuma Gondang Rejo itu kan rutin. Jadi karena rutin saya bisa lukiran. Jadi bisa lukiran dengan narasumber atau ustadz yang lain. Baiklah Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Apunten kula rada telat 10 menit Bu Pak. Besok-besok panitia saya pesan, dan yang dulu sebenarnya sudah saya mengingatkan, misalnya kalau sudah disepakati jam 6, walaupun satu orang, kalau ustadznya tidak telat dimulai enggak apa-apa. Soalnya kalau nunggu jamaah, ini kula naming cerita lho Bu Pak, itu yang di Colomadu itu salah satu dari, ada sedikit. Dulu dimulainya 5:30 sampai jam 7 kurang seperempat Bu Pak. Karena jamaah niku pinter niteni. Engko nek wis wis assalamualaikum ustaz wae engko lagi do teko. Nah, itu yang di Colomadu lho Bu Pak. Nek mriki insyaallah mboten sih. Mboten benten apa mboten sami? Ya, jadi kalau seperti jam 6 itu kalau ustadznya insyaallah misalnya tidak telat jadwal siapapun tetap dimulai. Apakah dimulai dari kultum atau ngaji dulu ya Bapak Ibu, itu jadi disiapkan apa cadangannya atau serepnya yang di sini. Dan didisiplinkan jam 7 selesai. Sehingga jam 6 tit nanti dititeni, jam 6 tit dimulai, jam 7 selesai. Ya, sekiranya nanti setelah jam 7 kan mungkin Bapak Ibu punya banyak acara aja. Ada yang jagong, ada yang macam-macam. Jadi jam 6 tit dimulai. Nah, jadi ustadznya telat biar telat, misalnya begitu ya. Nah, syukur ustadznya tidak telat. Kalau jam itu jamaahnya masih 1-2 orang, tetap dimulai Bapak Ibu. Ya, tidak apa-apa. Insyaallah demikian itu nanti akan membawa kebaikan ke depannya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah, tema yang kemarin ditanyakan ke saya itu, kemudian saya menyampaikan kembali ke fitrah, ya, kembali ke fitrah. Lah kok kembali ke fitrah niku maksudnya napa? Nah, kan gitu. Kembali ke fitrah itu mana tadi? Kembali ke fitrah itu maksudnya adalah sebetulnya masih sedikit nyambung Bapak Ibu tentang Idul Fitri. Walaupun sudah berlalu 1 bulan lebih. Cuman ayat yang tadi saya baca Bapak Ibu, itu Quran surat 30 ayat 30, itu gampang mengingatnya. Surat 30 ayat 30. Idul Fitri, Id itu punya makna merayakan atau perayaan. Atau hari raya. Yaumi Id, Id itu raya. Tapi juga punya makna Idun itu kembali. Biasanya orang itu kalau kembali merayakan. Berangkat perang masih bisa pulang merayakan. Ya, jadi antara hubungannya kembali dengan perayaan itu kalau menurut logikanya orang Arab masih nyambung. Jadi Idun itu kembali merayakan. Nah, karena bisa kembali syukuran gitulah. Pokoknya Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Ya, Id kembali kepada fitrah atau merayakan kefitrahan. Sedangkan kita tahu secara umum fitrah itu adalah kesucian ya Bu, Pak. Maknanya adalah suci, kesucian. Itu pengertian umum. Tetapi pengertian khususnya diantaranya penjelasannya saya memilih di Quran surat 30 ayat 30 tadi. Yang saya baca ya satu ayat itu ya 30. 31, 32. Itu satu paketnya 30, 31, 32. Nah, ada hubungannya antara ayat ini dengan kefitrahan, dengan kehanifan dan sosok Nabi Ibrahim
beserta keluarga beliau yang nanti kehidupan keluarga beliau, perjalanannya, napak tilasnya itu ya sebagiannya menjadi syariat haji, Bapak Ibu. Jadi hubungannya erat sekali antara kefitrahan, fitrah manusia dengan ini bulan Dzulqa'dah, insyaallah bulan depan sudah bulan Dzulhijjah. Nanti di awal bulan ya, awal bulan Juli itu sudah masuk awal Dzulhijjah. Nah, itu bulan yang penuh berkah, Bapak Ibu. Ya, bulan yang penuh berkah. Nanti kita singgung secukupnya. Baik. Kenapa manusia harus kembali ke fitrah? Nah, ketika orang sudah menunaikan puasa Ramadan, kemudian 1 Syawal, Idul Fitri, kembali kepada fitrah atau merayakan kefitrahan. Biasanya ayat yang dipakai itu surat Ali Imran ya, Bapak Ibu, 133, wasari'u ila maghfirah dan seterusnya. Yang di dalamnya ada maaf memaafkan. Ayatnya halal bi halal. Ya, maafkan halal bi halal. Tapi sesungguhnya yang lebih dekat kepada makna fitrah ya Quran surat 30 ayat 30. Karena di dalamnya ada kata-kata fitrah, Bapak Ibu. Ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarana 'alaiha. Ya, kita kupas ayatnya ini. Bagaimana manusia itu bisa kembali kepada fitrah? Fitrah seperti apa yang dimaksud? Sebetulnya manusia itu kembali fitrah. Nah, fitrah manusia itu seperti apa, Bapak Ibu? Ya, nanti akan kelihatan kemana manusia itu keluar jalur dari fitrah. Apa sebabnya, Bapak? Tadi saya juga mengutip hadis. Hadisnya sangat gampang, sangat populer, Bapak Ibu. Biasanya di SD sudah disampaikan atau di DPA juga sudah disinggung. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan pasti dalam keadaan fitrah. Maka fa'abawahu, maka bapaknya lah, atau maksudnya kedua orang tuanya lah, yumajjisanihi, menjadikannya majusi, yuhawidani, menjadikannya Yahudi, au yunassirani, atau menjadikannya Nasrani. Tapi ke Islamnya kok tidak dilanjutkan oleh Nabi. Artinya sebetulnya manusia lahir itu sudah dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Nah, di sini Bapak Ibu. Ya. Kita kupas ayat ini ya. Faqim wajhaka lid-dini hanifah. Maka tegak luruskanlah olehmu. Olehmunya siapa, Bapak Ibu? Nabi SAW. Jadi perintah ayat ini tunggal, satu orang kepada Nabi. Maka kalau Bapak Ibu membaca ayat Al-Quran, maka diutamakan juga membaca terjemahnya, Bapak Ibu. Kalau mau lebih serius dan lebih berpahala, gerojokan pahala ini mboten umum, Bapak Ibu, itu juga baca tafsirnya. Ya, baca tafsirnya. Karena duduknya, termenungnya seorang hamba untuk mempelajari ayat Allah itu luar biasa, Bapak Ibu. Mungkin yang kemarin saya juga sempat singgung atau sempat saya kutip. Sempat saya kutip kalau tidak salah. Tapi tidak ada salahnya kita murojaah kutipan itu. Saya ulang sedikit. Kalau tidak salah itu kata-kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah sebagaimana tafakkur, Bapak Ibu. Merenung itu ya. Jadi merenung itu ibadah yang luar biasa. Berpahala, Bapak Ibu. Sehingga seluruh amal kita, ibadah kita ini punya makna yang besar jika renungan itu kuat. Dan renungan itu kunci hidayah, Bapak Ibu. Jamaah yang ribuan. Kuncinya hidayah. Orang kalau tidak pernah merenung, dia jauh dari hidayah. Tidak pernah tafakur, atau tafakurnya cuman fulus-fulus saja, cuan saja mungkin itu. Ya. Mungkin itu tafakurnya.
maka dia akan dekat dengan itu, sehingga jauh dengan ibadah kepada Allah. Ya, kita kembali ke sini. Tidak ada ibadah, la ibadah takat tafakkur, tidak ada ibadah sebagaimana berpikir, tafakkur atau merenung. Nah, di antara ayat ini, jadi ayat ini salah satu dari perintah yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintahnya itu tunggal. Nah, perintah tunggal itu punya beberapa makna, beberapa tafsir atau beberapa maksud. Salah satu maksudnya adalah ketika perintah itu tunggal kepada Nabi, memang ada perintah yang hanya bisa dijalani Nabi saja, sedangkan yang lain tidak. Ya. Tapi kalau bahas itu terlalu lebar, Bapak Ibu, ini salah satu perintah yang maknanya itu menyangkut kualifikasi. Kualifikasi ini kenapa Bapak Ibu? Seleksi. Kualifikasi itu asal katanya kualitas. Kualitas niku mutu. Jadi ayat ini perintah kepada Nabi yang kalau ditiru sama pengikutnya itu akan meningkatkan mutu keimanan. Jadi sudah levelnya, tingkatannya sudah naik. Kalau syariat itu dasar. Syariat itu dasar. Kalau sampai syariat tidak dijalani, tidak soleh namanya. Makanya syarat masuk surga itu soleh. Di atasnya lagi syuhada, di atasnya lagi siddiqin, di atasnya lagi anbiya wal mursalin. Nabi dan rasul, bawahnya siddiqin, bawahnya lagi syuhada, bawahnya lagi soleh. Ini syarat untuk masuk surga. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, ya kan? Di dalam tahiyat kita itu kan begitu. Jadi syarat masuk surga itu soleh. Nah, soleh itu standar Bapak Ibu, standar minimal. Nah, standar minimalnya syariat. Ya, syariat. Nah, mengenai bobot dari ibadahnya itu sudah tergantung tingkat keimanan. Seperti perintah puasa. Itu syariat Bapak Ibu. Maka perintahnya tuh enggak, perintahnya jamak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang beriman diwajibkan oleh berpuasa. Yang penting poso, tidak makan, tidak minum. Ya, menahan diri dari hubungan suami dan istri dari subuh, dari fajar sampai maghrib. Penting ikut dilakoni, itu sudah bebas dari kewajiban karena syariat sudah ditunaikan. Nah, mengenai puasanya berbobot atau tidak itu sudah lain Bapak Ibu, ya kan? Sudah lain. Kan banyak, atau Rasul sendiri mengatakan banyak orang yang puasanya hanya merasakan dahaga dan lapar saja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa, kosong puasanya. Sholat juga demikian. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Maksudnya sholat itu sudah ditentukan waktu. Banyak orang yang sholat, tapi sejauh mana bobot sholatnya? Sejauh mana berat ringannya pahala dari puasa itu? Sejauh mana pengaruh dari orang yang sujud, berdiri rukuk sujud di dalam kehidupannya itu punya pengaruh tidak? Atau sholat sekedar sholat, tapi ngomongannya masih jelek-jelekan orang Islam, ya kan? Masih memutarbalikkan fakta kebenaran, yang bersalah malah diselamatkan, orang yang benar malah disalahkan, ya kan Bapak Ibu? Padahal dia sujud, bahkan dia juga sudah pergi ke Mekah, dia sudah labbaik Allahumma labbaik, dia sudah melambaikan tangan ke Ka'bah, pulang menjadi penipu sejarah. Saya kan hanya menjalankan tugas. Pengawal kiai, pengawal ulama, pengawal habaib, malah jadi tersangka. Gimana coba? Yang memutarbalikkan fakta siapa coba Bapak Ibu? Memangnya orang kafir? Tidak, orang muslim. Apa dia tidak sholat? Dia sholat, dia sudah haji, tapi dia mau menandatangani. Apa artinya sujud? Apa artinya dia itu nangis-nangis di samping Ka'bah? Coba Bapak Ibu. Loh, di mana sholatnya? Mungkin dia sudah sholat itu sudah puluhan ribu rakaat dari kecil kok. Maka mungkin dia sudah bolak-balik pergi umroh.
sudah pergi haji, sudah sempurna dia menjalankan rukun Islam. Tapi seluruh ibadahnya tidak ada maknanya, tidak ada bobotnya ketika dia melihat kezaliman dan dia membenarkan kezaliman itu. Sayati ala nasi zamanun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzabu fiha as-sadiq wa yutamanu fiha al-kha'in wa yukhawwanu fiha al-amin. Akan datang satu masa, satu zaman di mana manusia akan menjumpai tahun-tahun dipenuhi kebohongan. Yang benar didustakan, pendusta malah dibenarkan. Ya, Bapak Ibu. Siapa yang melakukan itu? Jelas itu pekerjaannya Dajjal. Memang Dajjal itu bahasa Indonesianya itu diartikan Pak, Dajjal itu manipulator yang memalsukan. Ya. Nah, pengikut-pengikutnya tidak hanya orang Yahudi, tidak hanya orang kafir, musyrik, tidak, juga ada orang-orang Islam. Tetapi menjadi pengikutnya Dajjal itu. Apa pekerjaannya? Yaitu memutarbalikkan fakta. Ya, gitu. Jadi misalnya kalau di Jakarta itu airnya cuma segini dikatakan banjir, Bu, Pak. Jadi kalau airnya cuma segini itu dikatakan banjir. Dulu beberapa tahun yang lalu kan begitu. Tapi ketika di Semarang airnya segini, apa kata-katanya? Airnya hanya luapan saja. Loh. Karena beda gubernur, Bapak Ibu. Ya kan? Itu, ya. Itu yang berbuat seperti itu apa? Apa memang orang-orangnya enggak sholat? Orangnya sholat, Bapak Ibu. Bukannya tidak orang-orang yang sholat. Agama itu musuhnya Pancasila. Loh, profesor loh Bapak Ibu yang ngomong begitu, itu profesor. Bahkan pimpinan tertinggi dari kampus Islam. Coba. Ya. Jadi banyak orang yang standar, ya, tapi justru malah merusak. Maka Said Qutb itu mengatakan, Said Qutb itu seorang ulama, seorang mujahid, seorang pejuang dari Mesir, Bapak Ibu, yang hampir separuh hidupnya itu di Inggris, tinggalnya itu di barat. Ketika dia pulang melihat, ya, atau dia sempat menyaksikan kok banyaknya perayaan di Eropa, di barat itu merayakan kematian tokoh Islam yang ada di Mesir, sedangkan dirinya orang Mesir. Ya, kalau zaman itu kan nggak tahu peristiwa itu. Kalau sekarang dalam hitungan detik peristiwa itu bisa live. Zaman dulu tidak. Kenapa ini kok di kota ini ada perayaan? Merayakan kematian orang Mesir lagi, Bu. Loh, saya ini kan orang Mesir. Kok ada ya tokoh Islam yang dirayakan kematiannya itu Imam Hasan Al-Banna, Bu. Tokoh Ikhwanul Muslimin. Ya, dia kaget loh. Kenapa kok sampai dia akhirnya dia pelajari. Baru kemudian dia pulang. Menjadi seorang ulama, seorang mujahid, pejuang. Namanya Sayyid Qutb. Meninggalnya di tiang gantungan, Bapak Ibu. Yang dia menulis tafsir judulnya Fi Dhilal Quran. Orang-orang barat menyatakan ini tafsir teroris. Jadi orang yang mengkaji Quran pakai tafsir ini, Bapak Ibu, itu bisa dicap teroris. Menginspirasi terorisme. Nah, beliau itu mengatakan, ambil Islam semuanya. Kalau tidak, enggak usah sama sekali. Begitu loh. Itu ngelek-ngelek Bapak Ibu. Ya. Memang ulama beda pendapat. Kalau dia tidak Islam dan tidak menggunakan Islam sudah jelas kafir, Bapak Ibu. Sudah jelas, hukumnya sudah jelas. Dia tidak menjalankan Islam karena dia menolak seluruh ajaran Islam. Ya kan? Maka dia kafir. Sudah jelas, tidak apa-apa, Bapak, sudah jelas. Yang jadi masalah, dia mengambil sebagian ajaran Islam, dia mengimani Islam, tapi dia sengaja ya tidak mau menjalankan seluruh ajaran Islam. Beda kalau tidak bisa, berbeda urusannya. Maka ada ungkapan dari beliau, ambil semuanya atau tidak usah sama sekali. Jangan ngambil sebagian. Ini hukumnya. Dia Islam, tetapi dia merdukun. Nah, misalnya bagaimana, Bu? Ya.
Dia Islam tapi dia ahli maksiat. Tapi kalau maksiat berbeda ya, penyakit masyarakat itu berbeda. Dia Islam tetapi menjadi kaki tangannya orang kafir. Itu masalah Bapak Ibu. Ya. Dia munafik kan. Ya. Ya, kembali soal ini. Faqim wajhaka lid-din hanifa. Jadi di antara perintah-perintah Allah itu ya ada standar, itu syariat, standar ya itu syariat. Tapi ada perintah yang diperintahkan kepada Nabi. Kalau perintah itu tunggal, biasanya salah satu maknanya adalah kualitas keimanan. Maka faqim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu atau dirimu, tegakkan dirimu ya kepada agama ini secara hanif. Maka dalam tafsirnya sering diartikan begini, maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Itu redaksinya kalau Bapak Ibu lihat ya di dalam terjemahnya, maka hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah ini secara lurus. Tapi ayat ini, kalimat ini tidak bisa kita mengerti bahwa Nabi sebelumnya menggok toh. Apa terjadi pembelokan pada Nabi sehingga disuruh meluruskan? Bukan, tidak. Maka ayat ini menyangkut kualitas. Yang sesungguhnya juga tujuan ayat ini supaya pengikut Nabi itu imannya berkualitas, berislamnya berkualitas. Bagaimana cara meningkat berkualitasnya Islam kita? Ya istiqomah. Maka fa'aqim wajhaka itu maknanya istiqomahlah di dalam berislam. Maksudnya beristiqomahlah, fa'aqim wajhaka lid-din. Maka istiqomahlah, tegak luruskanlah dirimu ketika di dalam Islam. Tidak boleh menggok. Kalau ada sedikit membelok, lurus lagi. Karena untuk belok itu kan tidak perlu banyak Bapak Ibu. Belok sedikit itu kalau dalam hitungan sekian itu kan berbahaya. Apalagi perjalanan dunia itu cepat loh Bapak Ibu. Cepat. Kalau Bapak Ibu berjalan lewat tol itu kecepatan 100 km atau 80 km saja itu berbelok sedikit dalam hitungan detik itu bisa berbahaya ya. Sama perjalanan hidup kita yang ini dunia berjalan begitu cepat. Ketika kita terlena sedikit, berbelok sedikit Bapak Ibu, itu sudah berbahaya. Maka betul-betul hati-hati. Betul-betul harus hati-hati. Ya. Yang kedua contoh perintah kepada Nabi. Yang itu perintahnya kepada Nabi saja, sedangkan orang beriman tidak wajib. Tapi kalau orang beriman mau menjalani apa yang dilakukan Nabi, maka bobot keimanannya, bobot keislamannya luar biasa derajatnya. Surat Al-Muzammil Bapak Ibu. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan. Hai orang yang berkemul, bangunlah di waktu malam. Qumil laila illa qalilan, walaupun hanya sesaat. Maksudnya untuk qiyamul lail. Qumil laila qiyamul lail, yaitu salat malam. Itu perintah itu wajib kepada Nabi di awal-awal selama 1 tahun Bapak Ibu. Sudah ada sahabat muslim, sudah ada seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu sudah ada sahabat yang lain yang ketika di Mekah itu sudah mulai banyak. Tapi perintah ini tidak wajib kepada para sahabat Bapak Ibu. Tapi kalau sahabat meniru perintah ini boleh tidak? Boleh. Bahkan sahabat yang menjalankan perintah ini, walaupun perintah ini syariatnya hanya kepada Nabi, maka kualitas keimanannya mendekati Nabi. Nah, termasuk ayat yang tadi saya baca fa'aqim wajhaka lid-din. Itu ayat jika kita ingin meningkatkan bobot keimanan, keislaman atau keimanan kita berkualitas, ya, punya mutu yang tinggi di sisi Allah, ukurannya Allah Bapak Ibu, bukan yang lain, maka ikuti bagaimana Nabi tegak lurus di dalam beragama. Nah, cuma di akhir kalimat ini, bukan di akhir ayat lah Bapak Ibu, lid-dini hanifah. Yang pertama tegak lurus. Sekalipun dunia ini banyak belok-belok dan lika-likunya Bapak Ibu. Bagaimana cara tegak lurusnya? Kepada agama yang hanif. Maka lid-dini hanifah itu punya 2 makna Bapak Ibu. Satu maknanya ke adinnya, jadi hanifnya adin, tegak luruskan wajahmu kepada agama ini secara hanif.
Hanif itu cara. Atau tegak luruskan dirimu kepada agama yang hanif. Agama yang hanif berbeda dengan secara hanif. Jadi kalau secara hanif itu cara, tapi kalau agama yang hanif itu agamanya, yaitu Islam. Apa makna hanif Bapak Ibu? Makna hanif itu kalau bahasanya ya lurus, sama lurus. Tapi lurusnya bertauhid. Maka makna secara istilah itu lebih kuat dari makna bahasa. Maka hanif makna dalam Al-Quran itu tauhid. Maka tegak luruskanlah dirimu, hadapkanlah dirimu, istiqomahlah dirimu dalam beragama itu. Ya, secara tauhid. Jadi tauhidnya harus lurus. Tidak boleh belok. Ya, saya ulang kalimatnya, ya. Maka hadapkanlah, atau fa'aqim itu asal katanya aqama. Aqama itu berdiri, lurus. Jumeneng kalau tidak istilah bahasa sini ya. Jumenengo kan begitu kalau di bahasa Jawa kan gitu. Jadi tegak luruskanlah wajahmu, wajhaka. Wajah itu mewakili diri. Tegak luruskanlah dirimu kepada agama yang hanif. Maksudnya tegak luruskan dirimu dalam berislam. Gitu. Karena agama yang hanif itu Islam. Kalau itu kata lidini hanifah menjadi satu. Jadi lidini hanifah maknanya Islam. Tapi kalau kata itu dipisah, lidini hanifah maknanya adalah metodologi cara. Tegak luruskanlah dirimu kepada agama Islam ini ya secara hanif. Maka kenapa hanif? Kalimat berikutnya Bapak Ibu. Fitratallahi lati fataran nasa alaiha. Fitrah Allah yang mana fitrah itu telah memfitrahkan manusia. Ya. Fitratallahi lati, fitrah Allah yang mana telah memfitrahkan manusia berada di atas agama yang hanif itu. Bapak Ibu. Mohon maaf agak sedikit rotun jelimet sedikit Bapak Ibu. Nanti ujungnya nanti akan jelas. Maka hadapkanlah dirimu kepada Islam secara lurus. Atau maka hadapkanlah dirimu ya secara tegak lurus di dalam berislam. Maknanya hampir sama. Kenapa demikian? Karena fitrah Allah yang mana telah memfitrahkan manusia berada di atas agama yang hanif. Gitu. Pertanyaan kedua, kalau tadi hanif lurus ya, nanti ada hubungannya setelah penjelasan ini. Fitrah, nah tadi fitrah diulang 2 kali dalam kalimat yang berdekatan itu. Fitrah Allah, fitratallahi fataran nasa alaiha. Fitrah Allah yang mana telah memfitrahkan manusia ya berada di atas alaiha, berada di atas agama yang hanif itu. Apa makna fitrah Bapak Ibu? Nah, kalau tadi hanif itu adalah tauhid, fitrah itu makna secara bahasa itu cetakan. Fatara itu mencipta, ya, membuat bisa. Jadi hampir sama antara fatara, khalaqa, ja'ala itu hampir sama Bapak Ibu. Ya. Ja'ala menjadikan, khalaqa menciptakan, fatara juga menciptakan. Ya. Maka bisa dibahasakan lebih mudah. Fitrah Allah yang fitrah, ciptaan Allah. Jadi ciptaannya Allah itu ya, yang telah mencetak manusia berada di atas Islam. Artinya begini Bapak Ibu, fitrah manusia itu Islam. Begitu saja. Ketika kembali kepada fitrah, Idul Fitri kembali kepada fitrah, fitrah manusia itu Islam, fitrah manusia itu hanif, fitrah manusia itu lurus Bapak Ibu. Gambaran sederhananya, andai kata manusia itu lahir tidak diberi wahyu Bapak Ibu. Sama yang ya, manusia lahir cenger, kemudian tidak diberi pelajaran,
Tidak usah diajari bapak ibunya sebagaimana hadis tadi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah tadi itu bapak ibu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tiap yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Yang mana fitrah Allah telah memfitrahkan manusia berada di atas agama Islam. Yaitu agama yang hanif. Jadi fitrah manusia itu Islam. Fitrah manusia itu bertauhid. Andai kata manusia itu lahir, kemudian orang tuanya tidak campur tangan Bapak Ibu. Walaupun peristiwa ini loh Bapak Ibu. Secara sejarah itu agak susah dicarikan. Jadi andai kata manusia itu lahir, ya kemudian dibiarkan sendiri, diberi makan, tidak diajak bicara Bapak Ibu. Pernah ada tidak? Ini belum pernah ada penelitian seperti itu. Jadi bayi lahir tapi tidak diajak bicara Bapak Ibu. Cuma dikasih makan, kasih minum, ya. Kemudian apa? Dia tumbuh menjadi manusia. Ya. Itu kalau berdasarkan fitrahnya dia akan bertauhid Bapak Ibu. Sampai ada novel cerita ya untuk menjelaskan tentang fitrah ini. Novel ini ditulis seorang filosof Islam. Nah, walaupun sebagian dari kalangan kita tidak cocok. Namanya Ibnu Tufail. Ya, Ibnu Tufail. Ulama zaman dulu, Bang. Ibnu Tufail ini menulis novel, menulis kisah. Judulnya kalau tidak salah Hayy bin Yaqzan. Jadi seorang anak yang dibesarkan oleh seekor rusa. Gambarannya persis seperti Tarsan Bapak Ibu. Cerita Tarsan ya Pak? Tahu ya cerita Tarsan? Seorang anak dari bayi dipelihara di hutan. Kalau Tarsan kan dibesarkan oleh gorila ya. Artinya apapun kisah novel itu mungkin inspirasinya kisah Tarsan itu dari novel ini Bapak Ibu. Cuman ceritanya tidak dilanjutkan sebagaimana dalam novel. Kalau dalam novel itu seorang laki-laki yang dari bayi sudah tinggal di hutan dibesarkan oleh induknya adalah binatang entah gorila, entah rusa atau apapun, tapi dia tumbuh menjadi manusia. Ya, seiring berjalannya waktu induknya tetap menjadi induknya, tidak berubah. Pola berpikirnya tidak berubah Bapak Ibu. Tapi bagaimana dengan anak manusia ini yang namanya Tarsan inilah kira-kira begitu. Dia berubah Bapak Ibu. Dia berpikir, loh saya kok bisa sampai di hutan ini bagaimana sejarahnya. Dia mulai menelusuri sejarah belakangnya. Walaupun tidak ketemu, tapi dengan pikirannya dia bisa ketemu. Kok bisa ada hutan ini ya? Kok bisa ada air? Kok bisa ada tumbuhan? Dari mana datangnya air dan tumbuhan? Kalau manusia berpikir, ketemu dengan Tuhannya tidak Bapak Ibu? Dari mana asal muasal bumi ini? Entah namanya apa, bahasa apa? Dia bahasanya bahasa dengan hewan. Kok bisa ada matahari, bisa ada yang gemerlap kalau malam, bisa ada yang bulat bersinar di malam. Ketika terang benderang ada yang menyinari. Bagaimana ini bisa semua ada? Itu pikiran manusia yang sangat-sangat jujur dengan dirinya ketika dia tumbuh. Ini seperti ini tidak mungkin tumbuh, kita tidak mengalami itu jamaah yang dimuliakan. Karena kita sudah sejak kecil lahir, dididik orang tua, sekolah nyambut gawe. Akhirnya tidak muncul loh pikiran fitrah ini, tidak muncul loh Bu. Sekolah nyambut gawe. Sekolah nyambut gawe. Mungkin apa nggih Bapak Ibu? Sehingga pikiran tauhidnya tidak muncul. Beda dengan Tarsan ini. Ya dia makanannya sudah tercukupi di hutan itu sudah tercukupi. Maka pikirannya berkembang. Ya, pikirannya berkembang. Siapa nabi yang mengajak berpikir masyarakat seperti ini Bapak Ibu? Contohnya adalah Nabi Allah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim itu dilabeli oleh Allah perjalanan hidupnya Millata Ibrahima Hanifa. Kan begitu. Maka
Fa'aqim wajhaka lidini hanifa. Maka ketika Hanif itu disebutkan dalam ayat ini, Rasulullah langsung berpikir, Hanif itu menempel di mana gelar ini? Menempelnya pada diri Nabi Ibrahim. Maka untuk bisa menapak tilas sebagai manusia yang tegak lurus di dalam beragama, maka contohnya adalah Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu Nabi yang Hanif. Bagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar kehanifan? Belajar dari sejarah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu disembunyikan di hutan loh Bapak Ibu. Dalam ceritanya kan begitu, ya. Tapi di Al-Quran memang tidak disebutkan. Tapi dalam cerita Israiliyat, kisah-kisah yang berkembang pada zaman Bani Israel itu memang sebagian diceritakan Nabi, sebagiannya sahih maksudnya lah, ya sebagian sahih, sebagiannya tidak sahih. Tapi pun demikian, kisah-kisah Israiliyat itu tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya. Tapi tidak dijadikan pedoman. Itu sebagai sebuah pengetahuan bolehlah kan begitu. Jadi ada kisah bahwa karena Namrud itu juga takut dengan kehadiran seorang laki-laki yang menghancurkan negaranya, sama seperti Fir'aun, agak mirip, ya. Akhirnya kehamilannya ibunda Ibrahim ini dibawa ke hutan Bapak Ibu. Jadi lahir di hutan, kemudian Ibrahim itu dibesarkan di hutan. Dalam cerita Israiliyat juga demikian bahwa Ibrahim ini tumbuhnya cepat sekali. Jadi tidak seperti manusia biasa. Maka dalam versi Nasrani atau versi Yahudi, Azar itu sebagai paman Ibrahim. Atau Azar ndaku Ibrahim itu keponakannya. Begitu. Tidak mau diakui sebagai anak. Kalau diakui sebagai anak berarti dulu disembunyikan. Yang harusnya anak itu dibunuh. Tapi sejarah itu apapun kontroversinya tidak begitu penting. Yang penting itu apa? Ketika Ibrahim itu tumbuh remaja, dia sudah ngajak berpikir kepada bapaknya. Kalau menurut Islam, Azar itu bapaknya. Azar itu. Pak, pripun toh Pak? Jenengan kok ndamel patung terus disembah niku pripun? Itu anaknya loh Pak. Ya. Dan Ibrahim ini, saya sebut Ibrahim, itu ketika sebelum jadi nabi, itu saja Bapak. Ngomong sama ibunya juga demikian. Bu pripun to Pak iniku? Jenengan niku nggih pripun to? Gawe damel patung kok bar niku disembah niku pripun? Nah, Ibrahim ini tidak hanya ngomong kepada bapaknya, kepada ibunya, kepada temannya, keluarganya, tonggo teparo, sendiri loh Bu, Pak, sendiri, tidak ada teman. Ya. Terus tidak hanya jadi kegelisahan di dalam dirinya itu dia kemukakan. Diajak ngomong manusia itu, kok gini, kok ngono, ki piye to? Sampai ada dialog yang kurang lebih, jenengan niku ngopo to ndadak nyembah patung, luwung nyembah srengenge. Padha-padha nyembah. Apa sembah bintang bulan itu, sembah saja sana saja. Daripada kamu menyembah bikinan bapakku, kan begitu. Tapi kalau saya enggak sudi, saya enggak mau, enggak akan menyembah apa yang kalian sembah. Yang aku sembah adalah yang menciptakan semua yang ada, termasuk yang menciptakan bapakku, yang menciptakan Namrud. Aku menyembah yang Maha Pencipta. Itu kata-kata Ibrahim. Nah, ini kan mengguncang Bapak Ibu. Mengguncang kehidupan masyarakat sampai didengar oleh Namrud. Nah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim, apa yang dialami oleh Ibrahim, ini pada saat itu dia sudah menjadi nabi atau belum Bapak Ibu kira-kira? Belum jadi nabi. Wahyu itu belum turun kepada beliau. Sama dengan yang dialami oleh Musa. Bayangkan Bapak Ibu, Musa dari lahir sudah berada di istana Fir'aun. Istana negara kira-kira begitu Bu. Bu negara putih niku Fir'aun. Ya. Makannya, minumnya, rezekinya, pakaiannya, petarbiyahnya, pendidikannya itu di istananya Fir'aun Bapak. Coba. Dan kita tahu Fir'aun seperti apa? Manusia paling musyrik
Dia menyatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian, sesembahan kalian. Itu Fir'aun. Ini bapak angkatnya Musa, Bapak Ibu. Tapi apa yang terjadi pada diri Musa? Musa berpikir, masa bapak angkatku disembah-sembah, diweden-weden iki. Wis ora bener iki. Ndak beres ini yang terjadi di sini itu. Nah, mulai Musa itu bikin gerakan, Bapak Ibu. Ya. Tapi nanti lain kesempatan kisah lengkapnya tentang Musa ini. Tapi yang mau saya tunjukkan, dua orang ini, Ibrahim sama Musa ini, sama-sama dari lahir sampai dia remaja tidak pernah mendapatkan pendidikan tauhid, apalagi TPA. Siapa yang ngujar TPA Nabi Ibrahim, Bapak Ibu? Tidak ada TPA-nya. TPA ini tengkundi niku Musa. Ya, Daud di istananya Fir'aun, yang satu di istananya Fir'aun, yang satu di bawah kekuasaannya Namrud. Sedangkan Bapak Ibu tahu Namrud itu menikahi ibunya sendiri, Bu. Dia kawin dengan ibu kandungnya. Itu sudah rusak-rusak luar biasa itu Namrud. Itu dicontoh, disaksikan loh oleh rakyatnya loh. Seorang anak menikahi ibu kandungnya. Coba. Tapi kan tidak ada yang protes. Namanya kalau protes, wah berat ya. Sekaliannya. Nah, ini seorang manusia yang tidak pernah mendapatkan pendidikan tauhid. Kenapa bisa menyampaikan pelajaran tauhid? Menyembah yang Maha Pencipta. Itu kalimat, Bu. Itu pemikiran dari hati. Dan itu manusia sama. Apakah Ibrahim dengan Namrud punya perbedaan dalam bahan penciptaan, Bu? Namrud dengan Ibrahim itu sami napa benten bahanipun sebagai manusia? Sama. Musa dengan Fir'aun sama tidak, Bapak Ibu? Sama. Ya, sama. Muhammad bin Abdillah dengan Abu Jahal sama atau beda? Bahannya sebagai manusia loh, Bu, Pak. Sama. Kulolan panjenengan sami napa benten? Sami. Artinya antara kita, Muhammad, Abu Jahal, Abu Lahab, Musa, Fir'aun, Ibrahim, Namrud, Adam sama dari segi penciptaan. Kenapa berbeda-beda ketika mereka menjadi tumbuh? Yang satu musyrik, yang satu mukmin. Apa bedanya panjenengan, Bu, sama Dewi Masitoh, tukang sisirnya Fir'aun? Yang ketika jatuh, sisirnya jatuh, mengucapkan innalillah, didengar Fir'aun tidak terima. Apa yang kamu ucapkan, Dewi Masitoh? Hanya mempertahankan kalimat loh, Bu, Pak. Hanya mempertahankan kalimat innalillah. Loh, aku mbok anggap apa, hai Mas Ito? Aku kan Tuhanmu. Enggak bisa. Engkau adalah tuanku, majikanku, rajaku, iya. Tetapi sesembahanku adalah Allah. Ini kata-katanya kurang lebih lah, Bu. Kata-katanya Mas Ito. Gara-gara ucapan ini dipertahankan, apa hukumannya Mas Ito, Bapak Ibu? Direbus, hidup-hidup, beserta suami dan anak-anaknya, berikut bayinya, hanya mempertahankan kalimat tauhid. Oleh Fir'aun. Bukan lagi tidak dikasih jabatan loh, Bu. Kamu kalau tidak nyembah tak copot dari jabatanmu. Ada loh orang loh, Bu, yang diancam begitu takut. Ada apa banyak, Bu, Pak? Kalau tidak nurut tak mutasi. Ya baru digitukan aja sudah ngewel, Pak. Sudah takut kok. Loh padahal sama loh, Bu. Ya, pejabat-pejabat itu yang ada di negeri ini sama bahan penciptaannya dengan Masitoh itu sama, Bu. Sama. Kita pun sama. Tapi kenapa berbeda? Mentalnya kenapa berbeda, Bu? Apa yang menyebabkan perbedaan? Bahannya atau jiwanya yang berbeda, Bu? Sejak kapan orang itu bisa berubah? Nah, ini loh Bapak Ibu. Kembali kepada fitrah. Jadi fitrah manusia itu Bapak Ibu aslinya mulai pokoknya semenjak apa yang diturunkan turun temurunnya Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman sama. Fitrahnya itu sama Bapak Ibu, persis. Kulolan panjenengan nggih sami. Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar Pranowo, Pak Jokowi, Pak Luhut itu sama. Kulolan panjenengan sami. Musa, Ibrahim, Namrud, Fir'aun sama persis. Tapi kenapa perjalanannya bisa berbeda-beda?
Yang satu lurus dengan fitrahnya, yang satu sudah bedal, sudah keluar dari fitrahnya. Masalahnya di mana? Nah, masalahnya di sini, Bu. Kehanifan dalam dirinya, Bu. Jadi fitrah manusia itu hanif, tegak lurus, Bapak Ibu. Tegak lurus kepada Allah. Jadi makanya ketika manusia itu lahir, kata Allah kata Rasulullah dalam keadaan fitrah manusia itu punya ruh tauhid. Allah bertanya di dalam surah Al-A'raf, alastu birabbikum? Ya, apa jawabannya? Qalu bala syahidna. Ini jawabannya ruh. Ketika ruh sudah bersaksi, lalu turun, ruhnya itu dipasangkan di dalam jasadnya, di dalam janin ibu. Loh, kok kita tidak ingat Bapak Ibu? Karena perkara ketauhidan, perkara keimanan bukan perkara pikiran, tapi perkara detak jantung, perkara dada, perkara hati, Bapak Ibu. Itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan, andai kata manusia itu tidak mendapatkan pelajaran apapun, Bapak Ibu, kalau dia mendengarkan suara hatinya, dia akan bertemu dengan tauhid. Seperti kisah Tarsan yang kalau menurut versi barat tidak diteruskan. Kalau versi Islam yang di Ibnu Tufail, dia ceritakan seiring berjalannya waktu ketika dia tumbuh dewasa, dia berpikir dia datang dari mana, maka dia telusuri sejarahnya. Dia berpikir keluar dari hutan. Ada makhluk seperti diriku tidak? Ternyata dia ketemu, ternyata ada manusia baru, dari situ diajak berbicara. Tapi di situ dikisahkan dia berpikir tentang penciptaan. Dia berpikir tentang sejarah. Ya ayyuhan nasu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Bapak Ibu. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Ya ayyuhan nasu, apa tadi? Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Hai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, termasuk yang menciptakan sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya sesungguhnya kalau manusia jujur dengan dirinya sendiri, dia akan bertemu dengan Tuhan yang Maha Esa, Bapak Ibu. Bertemu dengan kebenaran. Nah, yang bikin kotor itu pelajaran itu orang tuanya, tonggo teparu itu semua ruwet, Bapak Ibu. Ya. Nah, untuk mengatasi keruwetan-keruwetan itu, maka Allah mengutus utusannya yang berupa wahyu. Makanya antara naluri manusia yang bertuhan, andai kata tanpa ada pelajaran manusia itu bisa bertauhid, ketemu dengan wahyu, klop, Bapak Ibu. Tabiat manusia bertauhid, ketemu ajaran Islam. Ya, itu aslinya. Maka kembali kepada fitrahnya ya begini. Maka ketika perjalanan manusia penuh liku-liku, ada kanan, ada kiri, Bapak Ibu, itu wajar. Kadangkala kita kepleset sedikit ke kanan, ke kiri, ya, itu wajar. Persis seperti Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam punya kesalahan apa mboten, Bapak Ibu? Punya. Kesalahan Nabi Adam apa, Bapak Ibu? Ya, mendekati pohon larangan, kan begitu. Ya Adamuskun anta wa zaujuka al jannah. Hei Adam, tinggallah dirimu beserta pasanganmu, beserta istrimu, wa zaujuka al jannah. Ya, wakula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah apa saja yang ada di surga ini sekehendak hatimu, sebebas-bebasmu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati satu pohon. Tabiat manusia kan begitu. Adam teguh enggak kira-kira? Sudah teguh. Dan manusia itu kan begini. Kira-kira kalau di surga, nah kita tidak bahas surga Nabi Adam lebih jauh ya, Bapak. Tapi kalau kita di surga itu kira-kira ada berapa makanan jenisnya, Bapak? Sudah enggak terhitung. Dikasih satu larangan, yang menarik perhatian yang mana, Bu? Wah, mangan opo kabeh? Ya, ini aja mau cedhaki, sing iki aja mau cedhaki. Padahal larangan ini sebetulnya secara objek penting tidak, Bu? Tidak penting,
Allah cuma nguji saja kok, ngetes kok. Pohon yang dilarang ini itu tidak penting sama sekali, mau pohon, mau bentuknya kerbau, mau bentuknya sapi, mau bentuknya apa, tidak penting. Ya, apa kata? Ya, nurut ini Nabi Adam, tapi tiba-tiba Azazil yang digelari oleh Allah, iblis ngomong, hei Adam, tahu ndak kamu maksudnya kenapa Allah melarang mendekati pohon ini? Supaya kamu tidak menjadi malaikat. Kalau begitu, itu ada keterangannya di dalam Al-Quran. Atau supaya kamu itu tidak hidup abadi. Artinya pohon ini bisa menyebabkan dirinya menjadi malaikat atau hidup abadi. Oh begitu, akhirnya dilanggarlah larangan Allah ini. Dua loh Bu, Allah menyuruh melarang, iblis malah iblis tidak menyuruh loh Bu, cuma ngiming-ngimingi loh. Hei Adam, tidak apa-apa kau mendekat itu, sebetulnya begini kok, memberikan pikiran-pikiran kotor. Ya, Adam mendengarkan siapa Bu? Mendengarkan larangan Allah atau mendengarkan bisikan iblis? Ya. Yang didengarkan bisikan, padahal gurunipun Nabi Adam sinten Bu? Yang mengajari Nabi Adam siapa Bapak Ibu? Allah atau malaikat? Yang mengajari Nabi Adam itu Allah langsung Bapak Ibu. Loh gurunipun Gusti Allah dibisiki iblis masih nuruti iblis kok. Apalagi gurunya cuma guru TPA. Kira-kira bagaimana? Coba. Ya. Kurang apa coba? Nabi Adam ini kakek buyut, kakek moyang kita ini Allah langsung loh yang ngajari, enggak pakai perantara. Wa 'allama Adamal asma kullah summa aradhum. Wa 'allama Adamal asma'a kullah summa aradhum 'alal malaikah. Kurang apa coba? Pun tentean gurune langsung nek Nabi Muhammad tuh pakai malaikat Jibril. Nabi Musa pakai malaikat Jibril. Lah kalau Nabi Adam enggak pakai malaikat, langsung itu saja masih mendengarkan iblis kok. Manusia. Tetapi hebatnya Nabi Adam Bu, ketika dia sadar dengan kesalahan, bukan delujur terus malah salah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Jadi ciri manusia yang mengerti tentang fitrahnya, ketika dia itu keluar jalur, dia langsung tahu kesalahannya dan dia tidak mengulang Bapak Ibu. Itu manusia. Tidak ada manusia yang benar, sempurna. Nabi saja punya salah, tapi diluruskan. Jadi kalau manusia benar semua itu malah aneh. Tidak ada cerita. Nabi Adam saja punya salah, Nabi Ibrahim punya salah, Nabi Musa punya salah Bapak Ibu. Tapi kalau manusia kembali fitrah, dia kembali ke jalurnya dan dia tidak mengulang kesalahan fatalnya itu. Itu namanya fitrah. Tapi kalau sudah ngerti salah, jujur terus, nah itu parah Bapak Ibu. Ketika masuk kerja pertama, mendapat duit dari pungli, wah mumet Bu, niki duit nompo niki, bopo, Bapak ini uang apa? Yang saya penting terima sajalah. Lo kan gaji saya begini, yang penting terima. Ya tahu ini uang pungli Bapak Ibu. Pungli ini pungutan liar. Lama-lama kira-kira nyaman tidak Bu Pak? Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Ketika jatahnya telat, di jatahku di kok urung teko. Coba itu manusia. Nah ini sudah rusak fitrahnya Bu. Pertama kan dia gelisah. Bapak Ibu. Tapi kalau lama-lama, kan begitu. Manusia tidak boleh takut. Nah kembali kepada fitrah itu Bapak Ibu. Aslinya manusia, andai kata tidak ada pelajaran Islam, ini pengandian saja. Kalau dia jujur dengan dirinya sendiri, dia akan ketemu kebenaran. Nah kalau sudah ketemu dengan Islam ini klop Bapak Ibu, sudah sempurna. Kita tidak tahu, cari tahu dalam Al-Quran, cari tahu dalam hadis. Kesulitan memahami, tanya kepada ulamanya, tanya kepada ahlinya. Jadi kembali ke fitrah itu, Bapak Ibu dengarkan saja suara hati. Itu nanti soal lurus, dan tidak boleh takut. Memang yang menakut-nakut itu tadi soal bondo, tahta, ya. Wanita atau suami, pasangan hidup, itu yang bikin kita nyimpang. Bisnis juga gitu, jujur kenapa tidak? Takut nanti kalau tidak jujur rezekinya sedikit, ya itu ketakutan dirinya sendiri kok. Ya.
jualan ini jualan itu sudah lurus saja. Ini fitrah. Fitrah itu sudah bersuara. Ini kalau suaranya ini dibiarkan diabaikan begitu saja terus menerus, redup Bapak Ibu. Redup. Apalagi masuk ke dalam kekuasaan, itu tambah lagi Bapak Ibu. Memang paling berat itu kekuasaan. Kalau orang awam itu memang harta. Urusannya bondo Bapak Ibu. Bondo gawean itu berat bagi sebagian besar manusia. Tapi bagi orang beriman ini bukan perkara berat, kecil, sepele. Nah, yang kalau sudah masuk kekuasaan, itu lebih berat, Bu. Ancamannya berat. Ya, suruh milih dolar atau senjata, biasanya begitu. Kalau dia milih dolar, ya ini teken. Kalau dia nggak mau milih ini, nggak mau teken, ancamannya senjata. Itu yang terjadi pada buzzer-buzzer kan begitu, Bu. Yang penghina-penghina Islam itu loh, Bu. Sudah terlanjur dia ngomyang, menggonggong seperti itu kan begitu. Kerjanya memang menggonggong. Ya kan? Repot itu. Itu kalau dia berhenti, nyawa Bu. Nyawa. Sudah terlanjur dia terima duit yang receh. Duitnya receh. Walaupun hitungannya miliaran, tapi uangnya receh. Kalau dibandingkan dengan yang di belakang-belakangnya itu kan duitnya triliunan-triliunan. Ini receh-receh ini namanya, kalau seperti majikan itu seperti balungan sajalah yang diberikan kepada anjing-anjing yang menggonggong itu, yang suka menghina Islam, ngomong sak penake dhewe, ya kan? Itu memang seperti itu, persis, dan itu Qur'ani. Sayang saya bukan tokoh nasional, Bu, Pak. Kalau saya tokoh nasional saya ngomong bagaimana pendapat Anda tentang begini-begini. Oh, itu Qur'ani, saya bilang itu. Sebagaimana diterangkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 175 176. Memang dia seperti anjing kok. Memang pekerjaannya menggonggong, sudah. Gimana? Kalau tidak begitu, ayatnya tidak ada seperti itu. Berarti ada, alhamdulillah, ada manusia seperti itu, kan begitu. Disyukuri. Akhirnya kita bisa bercermin. Jangan sampai kita seperti itu. Demikian Bapak Ibu. Sudah 1 jam, molor jam 7.11 tadi kurang lebih juga demikian. Niku obrolan ngalor ngidulipun Bu, Pak. Ya, tapi ada sumbernya lah, sumbernya ayat itu dan jadi fitrah manusia itu Bapak Ibu suara hati, ya, yang kuncinya jujur dengan dirinya sendiri. Jujur dengan orang, kalau jujur dengan dirinya sendiri itu orang yang tadinya lahirnya apapun latar belakangnya, tadi sedikit belum saya singgung, mau Yahudi, mau Nasrani, mau musyrik, mau penyembah batu, penyembah gunung, apapun Bapak Ibu. Mau nyembah kembang dan semacamnya, sudah tidak peduli latar belakang. Ketika dia tumbuh menjadi manusia, ininya kan main toh Bapak Ibu. Harusnya tuh ininya main. Kalau dia jujur dengan dirinya sendiri, dia akan memeluk Islam kok. Ya, kalau dia ketemu dengan kesulitan, iki aku nyediake kembang-kembang ning iki apa tuh maksudnya? Kan begitu. Apa tuh? Harus ditelusuri dong. Kalau tidak ditelusuri, malas telusuri, ya sudah tersesat lagi nanti dia. Ya, yang fungsinya nurani itu untuk begitu. Lahir non muslim. Iki agama apa? Isine kok porno tok. Kan gitu Bu, Pak. Bapak Ibu kalau baca di kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu kan sebagian bicara tentang porno, Bu. Digambarkan sangat memalukan, Bu. Nanti kapan-kapan saya tunjukkan. Ayat-ayatnya saya tunjukkan, ratusan ayat Bapak Ibu. Itu parah sekali. Parah sekali. Ini kitab suci isinya porno. Pernah saya bacakan ayat ini sama murid-murid saya, Bu. Niku kaget tok. Pak, niku buku nopo toh, Pak? Sampai begitu. Ini murid saya, Bu, anak SMA. Tidak saya sebutkan itu Alkitab. Niku, ini kitab suci kok. Kitab suci kok ngoten toh, Pak? Nah, ini surat ini baca aja surat Perjanjian Baru, Perjanjian Lama. Judul suratnya itu Yehezkiel, pasal sekian, ayat sekian, dibaca saja ini. Kalau kamu punya teman non muslim yang agamanya menganut kitab suci ini, tunjukkan ayatnya. Bingung kok, Bu? Tidak mungkin ayat gitu dibaca di tempat ibadah. Ngisi-ngisi ini, Bu, Pak. Ngisi-ngisi ini, Bu. Digambarkan jadi seperti adegan porno itu digambarkan dalam tulisan kalimat-kalimat itu, coba Bapak. Bahkan termasuk silsilahnya Yesus menurut kitab itu, parah Bapak. Ya. Jadi kakeknya Imron
kakeknya Imran itu Bu, melihat menantunya, mantu perempuan, ya, anaknya ndak ada, anaknya itu tidak ada Bu. Melihat mantunya tidak kuat kok Bu Pak, langsung dibablas kok. Nah anak turunnya inilah jadi Yesus Bu. Ini diceritakan loh, versi mereka loh, bukan versi Islam loh Bu. Ya, tapi kenapa tidak dibaca? Makan memalukan. Nah kalau orang berpikir dia jujur dengan mau umur 15 tahun, 20 tahun, kitab kok begini, ini apa ini kitab ini? Cuman karena hatinya tertutup, tidak jujur dengan sendirinya, ya disepelekan toh, sepelekan. Penting urip, golek duit urip, lunga gereja, anu ngendi wis pokoknya. Nah umat Islam jangan sampai begitu Bu, Pak. Teruslah ngaji, ini fadilahnya besar sekali. Demikian apa yang bisa disampaikan, mudah-mudahan sampai. Kalau belum sampai tidak apa-apa, banyak kekurangannya saya mohon dimaklumi Bapak Ibu, dan kekurangannya bisa dilengkapi pada rujukan-rujukan atau kajian-kajian yang lebih lengkap ya, yang lebih berbobot dibanding mungkin hari ini. Sekian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim wa lakum wa na'fu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.